Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur berterima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Sebelumnya kembali saya mengundang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan hari ini hadir dalam setiap puji-pujian, bahkan seluruh firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, hamba berdoa, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan yang sedih. Tuhan, jika di antara kami ada yang lemah, kuatkan kami yang lemah ini. Engkau berkata, marilah letih lesu dan berat datang kepadamu. Hari ini hamba berdoa, ganti kelemahan kami menjadi kekuatan. Ganti kesedihan kami menjadi sukacita yang tidak terhingga. Sukacita kami bersama Tuhan. Kami ada seperti ini karena Engkau yang mengizinkan kami menerima berkat. Hamba berdoa berkati mama kami, Pendeta R. Panggabian. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan penghiburan dari hari ke hari. Hamba juga berdoa untuk seluruh penatua-penatua yang ada di gereja ini. Tuhan, roh kesehatan terus alirkan. Saya berdoa untuk kaum bapak Tuhan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang sedih. Hamba berdoa juga untuk kaum ibu. Tuhan, berikan kesehatan kepada seluruh ibu-ibu di gereja ini. Kami juga berdoa untuk muda-mudi, Gen B, semua Tuhan berkati tanpa terkecuali, bahkan sekolah minggu, anak-anak, semuanya Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan jaga. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus seluruh kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saya patahkan segala roh kematian. Saya patahkan segala roh kecelakaan di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa, Tuhan selamatkan kami. Tuhan bebaskan kami. Tuhan lindungi kami semua Tuhan. Hamba percaya hanya Tuhan yang kami sembahlah yang datang menyelamatkan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tapi hari ini adalah mengikut Yesus keputusan kita. Melalui khotbah ini saya punya doa mendorong semua kita terus termotivasi mengikut Yesus. Pak Pendeta, saya sudah ikut Yesus sejak lahir, sejak bayi. Saya mengundang semua kita selalu termotivasi, selalu terdorong untuk mengikuti Yesus. Saya yakin mungkin di antara kita tahu lagu mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya kalau tahu, kita boleh nyanyi sebentar ya, baru kita akan lanjutkan firman Tuhan. Ya, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dalam bahasa Inggris, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Amin. Lagu ini lagu lama, lagu lawas. Sejarah lagu ini menggugah hati saya, sehingga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Sejarahnya, tahun 1800-an, ada beberapa misionaris dari Inggris ke India. Dan di India itu banyak suku bangsa, banyak suku-suku. Ada salah satu suku di India yang bernama suku Eshem. Di mana di suku Eshem ini masih sangat terbelakang. Bahkan budaya suku Eshem punya kebudayaan memenggal kepala orang dan memajangnya di depan rumah mereka, yang menandakan bahwa mereka itu keluarga yang dihormati. Sehingga tetangga desa, tetangga dari daerah itu, suku-suku itu, suku Eshem itu, tidak ada yang berani datang ke suku Eshem. Suatu ketika adalah misionaris Inggris memberitakan Injil dengan begitunya, diam-diam. Dan ada satu keluarga yang bernama keluarga Nosheng akhirnya menerima Tuhan Yesus jadi juru selamat pribadi dan keluarganya. Tahun 1800 ini dicatat di Google, dicatat di sejarah. Kepala suku Eshem mendengar bahwa keluarga Nosheng menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga murkalah kepala suku ini. Kepala suku ini membawa masyarakat, warga datang ke rumah keluarga Nosheng. Benar, kepala suku ini bertanya kepada laki itu, memaksa, "Hei Nosheng, tinggalkan imanmu." Namun Nosheng, lelaki ini berkata, "Mengikut Yesus keputusanku." Kemudian kepala suku murka, tambah marah. Dia mengancam untuk memenggal kepala Nosheng. Namun lelaki ini, pria ini tidak gentar, bahkan berkata, "Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri." Akhirnya ketua suku membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya. Menyedihkan. Akhirnya terakhir ditanya lagi oleh si kepala suku. Dia katakan, "Nosheng, cepat tinggalkan Yesusmu. Cepat tinggalkan Yesusmu." Apa yang dikatakan oleh Nosheng? Salib di depan, dunia di belakang. "Saya tetap ikut Yesus," kata Nosheng. Wah, dipenggallah kepala Nosheng. Gemparlah penduduk itu dan mereka merinding. Begitu kuat iman seorang Nosheng dan keluarga untuk mempertahankan Yesusnya di hati. Sejak itulah orang mulai bertanya-tanya, siapa Yesus? Dan akhirnya seluruh desa Eshem diselamatkan dan percaya Tuhan Yesus dan bertobat. Akhirnya orang-orang misionaris menciptakan lagu ini. Lagu ini karya dari misionaris Inggris, diambil dari suku Eshem. Nah, hari ini saya juga menantang seluruh jemaat Tuhan. Mari kita pandang Yesus. Mari kita menyembah Yesus. Mari kita memutuskan seluruh keluarga kita ikut Yesus. Karena setiap kita akan diberikan pertanggungjawaban, surga atau neraka. Kita buka Matius 16 ayat 24. Matius 24,
Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, harus memikul salibnya, baru ikut Yesus. Dalam bahasa Inggris, setiap orang yang mau jadi murid, yang mau jadi disciple, Alkitab berkata, ada 3 syarat yang ingin masuk surga. Yang pertama, menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salibnya, baru bisa ikut Yesus. Saya dari keluarga lahir di Porsea, sebagian kita tahu, besarnya di Rumbai. Orang tua saya, pendeta MC Naga, begitu cintanya akan Tuhan Yesus. Begitu alotnya, begitu giatnya ikut Yesus. Dia keliling Riau, dia keliling bahkan jalan kaki, bahkan naik motor untuk memberitakan Injil. Tujuannya yang satu, bukan untuk keluarga. Tujuannya adalah Yesus dipermuliakan. Dan kami melihat, saya melihat begitu termotivasinya orang tua saya ikut Yesus. Hari ini pun saya ikut Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, mari kita ikut Yesus. Amin. Yang ikut Yesus katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu-satunya burung yang bisa menggigit burung elang adalah burung gagak. Sekali lagi, satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Kita tahu raja udara adalah Raja Wali atau burung elang. Dia berani sekali, burung gagak berani sekali di atas elang. Jadi ketika burung elang terbang, burung gagak berani mematok kepalanya, mematok lehernya. Tapi lihat apa yang diperhatikan apa yang dilakukan oleh burung elang. Elang tidak menanggapi. Elang tidak membalas dan juga tidak berkelahi. Apa yang dilakukan oleh elang? Elang itu ketika dipatok oleh gagak, elang itu membuka sayapnya. Untuk apa? Terbang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi. Semakin tinggi elang terbang, semakin sulit gagak bernafas. Karena udara menipis. Akhirnya gagak pun jatuh karena kekurangan oksigen dan sang elang bisa bebas kembali terbang. Hal yang sama dalam hidup kita. Hal yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Gagak itu melambangkan semua tantangan dan kesulitan hidup. Orang-orang yang seharusnya enggak berada di hidupmu, segala gangguan, opini yang menjatuhkanmu, menghinamu, memfitnahmu, mengkritikmu, kadang-kadang yang mengusikmu, kita punya 2 pilihan. Mau menghadapi pengkritik atau mau terbang tinggi. Mau menghadapi penghina atau terbang tinggi. Elang itu terbang tinggi. Melihat gangguan, dia pergi tinggi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, berhentilah membuang-buang waktu dengan burung gagak. Berhentilah berargumen dengan orang-orang bodoh. Berhentilah berargumen dengan orang-orang kritik. Orang kritik ya udah kritik aja lah. Bagian kita adalah semakin tinggi melalui doa, pujian, penyembahan. Orang kritik udah gak usah pasang telingamu bagi yang pengkritik. Bagian kita terbang aja. Terbang kemana? Doa. Terbang kemana? Memuji Tuhan. Terbang kemana? Baca firman. Amin. Dan akhirnya kesulitan-kesulitan itu pun akan hilang. Dan kita akan membesar kapasitas kita ketika kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, sejarah mengatakan raja pertama adalah Saul. Raja kedua adalah Daud di Israel. Raja Daud tidak bisa menjadi raja kalau belum ada Raja Saul. Tuhanlah yang mengizinkan Saul untuk memproses dan membentuk Daud. Hingga Daud dikejar-kejar
untuk dibunuh. Tidak akan ada Daud tanpa adanya Saul. Jika engkau diizinkan dilukai, dikecewakan, bahkan diproses oleh orang-orang di sekitarmu, itu tandanya bahwa Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang kuat, diurapi seperti Daud. Ada amin? Ada amin? Mari kita punya mental seperti Daud. Kita punya mental seperti Raja Wali. Kita punya mental seperti burung elang. Orang menggonggong, kapilah berlalu. Orang mengkritik, udahlah, diam saja. Orang menghina, udahlah, kita terus berdoa. Ada amin? Ada amin? Ini kehendak Tuhan. Ini cara Tuhan. Ini cara surga. Ada perumpamaan dari seorang penyair William Golding dari Inggris. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Mirip seperti itu. Khusus wanita, dengarkan ini. Dan pria, dengarkan ini. William Golding bilang gini, perempuan akan melipat gandakan apa saja yang pria berikan. Perempuan akan melipat gandakan apa saja yang pria berikan, laki-laki berikan. Kalau pria memberikan setetes benih, wanita akan memberikan bayi. Kalau pria memberikan bangunan, maka wanita akan memberikan rumah tangga yang rapi. Kalau pria memberikan belanjaan, maka wanita akan memberikan makanan. Kalau pria memberikan senyum kepada istrinya, maka istrinya akan memberikan hatinya kepada suaminya. Jika saudara ikut Yesus, pasti masuk surga. Amin? Jika tidak mau ikut Yesus, tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Saya baca Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, berarti ada syaratnya Pak Bu. Setiap orang yang mau ikut Yesus ke surga harus melakukan 3 hal ini. Enggak cukup percaya saja. Melalui Matius ini bilang ini. Yang pertama, ia harus menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salibnya. Yang ketiga, baru ikut Yesus. Apa arti menyangkal dirinya? Menyangkal diri berbicara tentang seberapa berani kita berkata, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jangan isi hidup kita dengan agenda diri kita sendiri, tetapi isi hidup kita dengan agendanya Tuhan, cara-cara Tuhan. Tuhan menciptakan tiap orang berbeda. Tuhan tidak pernah menciptakan ciptaannya sebagai produk yang gagal. Mari ikuti teladan Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Bapa. Bukan maksudnya kita tertindas, melainkan Tuhan yang lebih tahu mengenai hidup kita. Lebih tahu masa depan kita daripada diri kita sendiri. Masalahnya hanya satu. Apakah kita siap menerima rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita hanya siap untuk tahu, ataukah kita siap hanya untuk menerima kemauan kita? Lupakan kepentingan diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan setiap rencanamu. Berikan hidup kita secara total kepada Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup baginya. Belajar untuk bersyukur atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu adalah agendanya Tuhan. Agenda Tuhan kita bersyukur. Agenda Tuhan kita berterima kasih. Tuhan yang sudah Tuhan merencanakan hidup kita. Tuhan dan Bapa, Tuhan Yesus dan Bapa merencanakan hidup kita bergantung pada Dia. Ketika kita berserah kepada Tuhan, meletakkan ego kita di hadapan Tuhan, saat itulah Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita menjalankan rencana Tuhan. Kita hanya hidup sekali, mati sekali. Gunakan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, menyangkal diri. Itu yang Tuhan katakan. Yang kedua, memikul salib. Apa arti memikul salib? Dalam hidup ini saya simpulkan ada 3 musuh. Yang pertama dunia, ya. Yang kedua si jahat, si iblis. Yang ketiga kedagingan.
Memikul salib artinya memikul konsekuensi penderitaan dan penolakan apapun karena kehendak Tuhan, bukan karena dosa. Mungkin kita dilihat secara duniawi, rencana Tuhan sulit untuk kita pahami, dan mungkin kita berpikir rencana kita lebih baik. Namun dalam rencana Tuhan ada sesuatu yang mau Tuhan sampaikan, yaitu agar kita melawan musuh kita di dunia ini dan turut pada kehendak Tuhan. Ikuti rencana Tuhan dan terima konsekuensinya, memikul salib bukan karena dosa, melainkan karena kehendak Tuhan. Percayalah bahwa di balik semua itu, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk hidup kita dalam diri kita. Apakah kita sudah memikul salib? Apakah Bapak Ibu sudah memikul salib? Apakah kita rela meninggalkan kesenangan duniawi demi Dia? Tuhan tahu batasan kita, sehingga percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Kalaupun ada, percayalah, Dia akan memberikan kita pertolongan. Yang ketiga, mengikut Yesus. Apa alasan kita ikut Yesus? Sesungguhnya alasan kita mengikut Tuhan adalah karena Dia sendiri. Kenapa saya melayani? Karena Dia. Karena Dia sudah memberikan hidupnya kepada saya. Kenapa saya mau ikut Yesus? Karena Dia sudah berkorban nyawanya diberikan kepada saya. Kita mengikut Dia karena kita mau menyangkal diri, memikul salib, dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Jangan menjadi Kristen karena takut kepada dosa, tetapi ucapan syukur karena kita diselamatkan. Jadikan Tuhan sebagai motivasi hidup kita. Ikut Dia bukan karena ingin mengejar berkat-Nya, sekali lagi, melainkan karena Dia, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jangan menjadi Kristen karena takut dengan penghukuman dosa, tapi jadilah Kristen karena kita ingin mengasihi Tuhan dan mengucapkan syukur kita sudah selamatkan. Amin. Kita buka Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Wow, ini tingkat tinggi nih. Alkitab memberikan perintah. Berbahagia. Pak, kalau kau dihina, Alkitab berkata, berbahagia. Berbahagia itu katanya berbahagia, artinya perintah. Hidup ini harus bersyukur. Terima kasih kepada orang yang pernah membawa kita. Amin. Hidup ini harus belajar bersyukur, Pak. Kita dituntut untuk berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membohongi kita. Kok bisa? Karena ada mereka, kita lebih pintar hari ini. Coba kalau tidak pernah dibohongi, dodongon terus kita. Tapi untung pernah dibohongi, kita lebih bijaksana, lebih hati-hati dengan orang lain. Mana kawan, mana lawan. Makanya kita berterima kasih dan bersyukur. Bahkan Matius berkata, berbahagialah. Jangan marah dengan keadaan. Jangan marah sama siapapun. Karena kalau Tuhan izinkan itu terjadi, semua itu adalah proses untuk kita. Tinggal tunggu saja, kita akan terima hadiah dari kerajaan sorga. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, saya khotbahnya singkat, tapi saya berdoa sekalipun singkat dapat intisarinya. Dengarkan ini. Jadi orang Kristen lucu. Sudah Kristen tapi nyerang sana, nyerang sini, kritik sana,
kritik sini, rebut sana, rebut sini, ngajak ribut, ribut sana, ribut sini, cari musuh. Ingat, Bapak, Ibu, dan saya dipanggil sebagai domba, bukan kambing. Tahu ya? Kalau domba, tanduknya itu bengkok. Dia mundur. Kalau ada perkelahian dia mundur. Tapi kalau kambing, dia nanduk. Dia melawan, merbadai, kritik, nyerang, ribut sana, ribut sini, kritik sana, kritik sini, musuh sana, musuh sini. Itu kambing. Ada men? Ingat, kita ini domba. Jangan ada masalah kecil dibesar-besarkan. Gak ada masalah dibuat jadi masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hidup ini singkat dan terlalu singkat. Jika kita hanya habis-habisan untuk membenci, mari berusahalah untuk cari kawan, bukan cari lawan. Karena 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus, bukan berjuang dengan pedang. Kita berjuang dengan kasih. Karena di balik kasih selalu ada pengampunan. Di balik kasih selalu ada pengorbanan. Di balik kasih selalu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Haleluya! Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saya kembali memotivasi kita. Kita dipanggil untuk ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mari stop kritik. Stop cari masalah. Stop cari musuh. Mari kita bersatu. Sehati. Seiman. Ada amin? Kaum bapak sehati. Kaum ibu sehati. Anak-anak muda sehati. Keluarga sehati. Sehati aja kita. Kita ikut cara Tuhan saja. Dunia ini tetap jadi dunia. Pertahankan diri kita sebagai domba. Sekalipun orang menzolimi, menghina, kita domba. Jangan ganti mental menjadi mental kambing. Kita sudah dipilih Tuhan. Berada di sarang serigala. Domba di sarang serigala. Banyak yang bohongi, banyak yang menghina. Kita tidak bersaing dengan mereka. Kita tetap jadi domba untuk melayani Tuhan. Jangan sikut kiri, jangan sikut kanan. Mari kita menyembah Tuhan. Amin. Saya rindu kita nyanyikan pujian sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Ada amin? Doa saya, saudara dan saya tetap ikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mari kita berdoa. Saya sudah selesai khotbah. Saya berdoa untuk saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Berikan kepada kami iman untuk selalu ikut Engkau. Sekalipun begitu banyak rintangan, sekalipun begitu banyak kritik, sekalipun begitu banyak celaan, ajar kami untuk ikut Engkau. Tuhan, berikan kami hati hamba. Berikan kami hati seorang domba, seekor domba yang mau tunduk dan taat saja kepada pimpinannya, kepada gembalanya. Tuhan, kami tidak partai politik. Kami bukan dunia sekuler. Kami ini dalam dunia rohani. Kami ini hamba-hambamu. Kami ini anak-anakmu. Hamba berdoa, mampukan seluruh jemaat Tuhan untuk ikut Engkau. Mampukan seluruh kami untuk ikut salib-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, lihatlah anak-anakmu yang merindukan pertolongan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mampukan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Hamba angkat tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPDI Samuel. Hibur kami semuanya. Tolong kami semuanya. Aku berdoa dan percaya seluruh yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Segala kuasa pemberontakan kami patahkan. Segala kuasa kritik kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa negatif kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa, alirkan roh kesehatian. Aku berdoa, alirkan roh kesepakatan ke seluruh jemaat Tuhan. Keluarga-keluarga, putra-putri, anak-anak, semua kami diberikan Tuhan. Hamba percaya, oleh kuasa darah Yesus, Tuhan menyatukan kami. Kami tetap rindu Engkau. Mental Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan berkati. Shalom.